Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di episode lampau, saya jelaskan bahwa Pak Purbaya ada potensi dilengsarkan sebelum 1 tahun masa pemerintahannya karena beliau terlalu merakyat. Nah, prediksi itu sebenarnya didasarkan pada kegemaran dari kelompok-kelompok besar di Indonesia untuk menyingkirkan orang-orang yang terlalu pro-rakyat. Nah, apakah itu benar atau tidak? Yang cukup mirisnya itu adalah bahwa akhir-akhir ini memang muncul sebuah pemberitaan bahwa Pak Purbaya adalah salah satu menteri yang direkomendasikan untuk segera direshuffle karena bertentangan dengan pejabat-pejabat yang lain, tidak disukai oleh pejabat-pejabat daerah, dan kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan arus besar gagasan dan kebijaksanaan pemerintah pusat. Apakah itu benar seperti itu atau tidak? Saya pikir kalau memang harus mereshuffle Pak Menteri Purbaya, itu beban politiknya terlalu mahal dan mungkin investor juga akan lari dari situ. Jadi mungkin tidak akan direshuffle, tetapi bukan berarti dia tidak ada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sekarang Pak Purbaya itu dikucilkan. Sekarang Pak Purbaya itu tidak ditanya oleh banyak menteri-menteri dan pejabat yang lain. Sedemikian kuatnya resistensi kepada perubahan, perbaikan di Indonesia. Maka saya pikir akan ada 3 skema yang mungkin akan terjadi di masa depan. Yang pertama itu adalah Pak Purbaya tetap bertahan dengan idealismenya, tetap pro-rakyat, tetap menginginkan perubahan yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Dan karena itulah maka beliau akan digempur habis-habisan oleh para mafia, para orang-orang jahat, sampai kemudian Pak Purbaya dilengsarkan atau dicopot atau bahkan menjadi korban dari revolusi yang cukup menyakitkan. Itu yang pertama. Nah, skema yang kedua adalah Pak Purbaya justru yang mengalahkan para mafia itu. Dan karena itu beliau bisa mempertahankan posisinya, mempertahankan kementerian, dan akhirnya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi itu kayaknya terlalu berat. Maka saya pikir skema yang ketiga yang lebih masuk akal, yaitu ada kompromi, di mana Pak Purbaya mendapatkan serangan terus-terusan dari para mafia, dan akhirnya untuk bisa mempertahankan idealismenya, bisa mempertahankan kekuasaannya, dan mungkin juga bisa mempertahankan harapan dan cita-citanya, maka beliau akan pro-rakyat, tetapi juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan oligarki. Nah, skema yang ketiga inilah yang banyak terjadi pada aktivis-aktivis di Indonesia di masa lampau yang idealis-idealis. Termasuk, saya pikir Pak Jokowi mengalami transformasi ini ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, karena itu saya ingin memberikan kepada Baraya bocoran terkait dengan sekuat apa sebenarnya para mafia yang ada di Indonesia, sebesar apa pengaruh mereka, dan apakah mereka memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melengsarkan seorang menteri yang dicintai oleh rakyatnya. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Saya berharap Baraya tidak segera percaya dengan apa yang saya katakan, tapi saya harap Baraya cross-check langsung pada apa yang saya katakan. Jadi, satu mafia yang ada di Indonesia diantaranya adalah mereka tuh memiliki power yang sangat besar, sangat kuat. Mereka memiliki bargaining di politik, mereka ada di sekitaran orang-orang DPR dan berbagi kepentingan dengan mereka. Mereka juga memiliki senjata, mereka memiliki akses terhadap kekuasaan ekonomi, mereka memiliki aset-aset yang dikuasai sejak puluhan tahun, dan lain sebagainya. Dan kelompok mafia yang ini, yang ada dalam sebuah lembaga yang sangat besar di Indonesia, itu cukup kuat sampai mampu menakut-nakuti 9 naga. Jadi kalau Baraya masih menyebut bahwa 9 naga itu powerful, yes, itu memang. Tetapi kalau 9 naga dihadapkan pada bagian mafia yang ini, mereka tunduk patuh nangis-nangis. Itu mafia yang pertama yang ingin saya sebutkan. Kemudian ada mafia yang lain. Mafia ini bisa kita sebut sebagai mafia pilkada atau mafia pemilu. Jadi merekalah yang menentukan siapa yang menang di satu daerah, siapa yang kalah di satu daerah. Semua kontestan dalam pilkada itu harus izin dan ngobrol dulu sama dia. Dan harus setor sekian-sekian kalau mau dimenangkan dalam pilkada. Jadi pilkada-pilkada di banyak daerah itu sebenarnya pilkadanya itu dagelan, bohongan. Pemilunya, kampanyenya, apa segalanya itu bohongan. Karena sebenarnya sudah diplot siapa yang berkuasa di situ dan siapa yang akan dikalahkan. Itu ada mafia yang khusus ngatur yang seperti itu.
Tapi ya tentu saja kalau Baraya bertemu dengan orang-orang seperti itu, Baraya tidak akan mengenal mereka. Tetapi para pejabat-pejabat publik mengenal mereka. Dan kalau Baraya misalkan ngehujat pemimpin di satu daerah, pilkada, apa kemudian yang terpilihnya kenapa orang yang bahlul kayak gini misalkan, jangan terlalu menyalahkan mereka karena mereka sebenarnya juga disandra oleh mafia-mafia yang sangat besar ini. Kemudian ada jenis mafia yang berikutnya, mafia agama. Mafia agama itu punya karakteristik sebagai berikut. Semua kejahatan dan dosa itu mereka lakukan. Membunuh mereka lakukan, mencabuli, memperkosa mereka lakukan, menutupi kejahatan, berkomplot, kemudian korupsi, kolusi, bikin pungli, mereka semuanya melakukan itu. Bahkan kemudian mereka mengintimidasi dan mengancam orang-orang, termasuk menciptakan sistem pendidikan yang merusak mental dan moral generasi bawahnya. Tetapi ketika mereka coba diberantas, mereka punya buzzer yang sangat luar biasa, mengerikan. Ada mafia yang seperti itu. Kemudian ada mafia yang lain lagi. Misalkan mafia tanah. Nah, mafia tanah itu adalah mafia yang dalam tanda kutip bisa mengatur kepemilikan tanah. Jadi tambang ilegal, kemudian urusan properti dan sebagainya itu biasanya ngobrolnya itu sama mereka. Dan mereka itu punya kekuasaan untuk menukar kepemilikan tanah. Jadi Baraya sudah punya sertifikat tanah misalkan. Tapi bisa aja mereka tuh ngambil dan mereka juga ternyata punya sertifikat tanah. Dan sertifikat tanah Baraya itu pas dikepadilankan ternyata menjadi tidak sah gitu. Nah mereka tuh punya kemampuan untuk itu dan tanah yang mereka kuasai itu besar banget Baraya. Mereka bisa mengusir satu desa sekaligus, mereka bisa merombak tata kota sekaligus ya karena mereka itu adalah mafia tanah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga mafia hukum. Nah, mafia hukum itu bisa mengatur siapa yang dipenjara dan siapa yang tidak dipenjara. Jadi ada orang baik yang dituding kemudian dipenjara seumur hidup, mereka bisa melakukan itu. Ada orang jahat yang harusnya dihukum mati malah bebas, tidak bersalah ditentukan sama pengadilan, itu juga ada. Ada yang sudah divonis bersalah, kemudian hukuman seumur hidup, tapi ternyata di dalamnya sama sekali tidak dihukum, dan dia ganti identitas, jalan ke sana ke sini, itu juga ada yang seperti itu. Jadi ini adalah mafia hukum. Mafia hukum itu juga menjerat dan mengikat para pengacara, kemudian mengikat dan menjerat para penegak hukum, dan lain sebagainya, itu mereka pegang. Jadi ada mafia yang seperti itu. Dan saya tentu saja tidak bisa menyebut jenis-jenis mafia yang lain. Karena ada mafia tambang, ada mafia migas, ada mafia ormas, ada mafia birokrasi, ada mafia media, dan lain sebagainya. Nah sekuat dan sebesar serta seberbahaya itu mafia-mafia yang ada di Indonesia. Dan mereka berkuasa. Bahkan kadang-kadang mereka tuh sampai mengatakan, presiden tuh gak ada apa-apanya dibanding saya tuh bisa ngatur-ngatur semau saya, bla bla bla. Mereka tuh kadang-kadang dengan congkak seperti itu. Dan kalau Baraya misal menyebut bahwa tapi kan nggak mungkin kalau mereka harus berhadapan dengan pejabat negara dan kemudian mereka menang. Jangan salah Baraya. Di Indonesia itu banyak pejabat-pejabat negara yang sama mereka itu dilenyapkan, disingkirkan, dihilangkan, dirujak, dihabisi kredibilitasnya dan difitnah. Jadi kalau ini saya sebutkan beberapa di antaranya ya misalkan ya. Baraya tentu saja mengingat cerita tentang Pak Wakil Menteri ESDM yang namanya itu adalah Pak Wijayono. Beliau tuh meninggalnya di gunung, padahal jarang naik gunung. Jadi maksudnya ini sebenarnya teori konspirasi ya. Tapi makanya saya bilang di awal, jangan langsung percaya pada apa yang saya katakan, tetapi silahkan cross check gitu ya. Jadi ada selevel wakil menteri di Indonesia yang diklaim oleh sebagian pihak itu dimusnahkan, dihilangkan sama mafia. Walaupun laporannya menyebutkan bahwa dia meninggal secara normal gitu ya, ada yang seperti itu. Kemudian Baraya juga mengingat ada pejabat anti korupsi di Indonesia, namanya itu adalah Pak Antasari Azhar. Tahun 2009 beliau itu tiba-tiba didakwa karena ngebunuh Direktur Umum BUMN. Jadi dirut BUMN-nya dibunuh, kemudian yang disangkakan melakukan kejahatan atas itu adalah Antasari Azhar. Antasari Azhar itu adalah ketua KPK yang pada waktu itu sedang rajin-rajinnya memberantas korupsi. Nah, ada kejadian seperti itu. Jadi fitnah iya dan pembunuhan iya. Ada. Kemudian Baraya juga tentu saja mengingat Pak Novel Baswedan. Beliau sedang menjabat sebagai penyidik KPK atau ketua KPK kalau tidak salah. Itu kan dibanjur pakai air keras yang menyebabkan satu matanya menjadi buta. Kemudian ya ada banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu, teori-teori konspirasi. Tapi makanya silahkan cross check. Makanya
Mafia-mafia itu punya kekuatan yang overpower, lebih besar sebagian daripada pejabat-pejabat publik. Bahkan pejabat-pejabat publik yang cupu-cupu itu bisa dengan mudah sama mereka itu difitnah. Saya mencurigai ada beberapa pejabat-pejabat yang sama netizen itu dibully, dihajar habis-habisan bukan gara-gara dia bersalah, tapi gara-gara dia memusuhi para mafia itu, dan karena itu para mafia itu memfitnah dengan berbagai framing dan menciptakan gelombang media massa yang menggambarkan kejelekannya, dan akhirnya ya dibully sama-sama sama netizen dan dia sama sekali tidak bisa melawan. Dan Baraya bukan hanya harus memperhatikan kekuatan para mafia untuk menjebak, menyeret dan menghancurkan kredibilitas para pejabat di Indonesia. Para aktivis saja, para aktivis yang punya YouTube, jadi YouTuber gitu ya, jadi influencer, atau yang aktivis di beberapa lembaga NGO atau wartawan dan sebagainya, itu saya akan menceritakan kepada Baraya beberapa poin diantaranya ya. Ada influencer yang berbicara tentang sebuah kasus begini, begitu, dan sebagainya. Dan kasus itu sebenarnya ya bisa dibilang apa yang dia katakan itu adalah fakta gitu. Tetapi itu dituding sebagai fitnah dan kemudian dia diadili dan kemudian dia harus membayar sekian ratus juta rupiah plus permintaan maaf di banyak sekali media. Ada kasus yang seperti itu. Kemudian ada influencer, saya yakin Baraya kenal, yang dikirimin kepala babi berkali-kali, bukan cuma sekali. Dia nggak bercerita kepada followernya, nggak bercerita kepada siapa-siapa, tapi dikirimi seperti itu. Kemudian ada yang lain lagi yang dikirimi anak kucing yang sudah dimutilasi, disimpan di kardus sebagai ancaman bahwa kamu juga bisa dimutilasi seperti ini gitu. Jadi Baraya untuk para aktivis yang ada di media sosial, influencer dan sebagainya, Baraya selalu mengira bahwa mereka itu adalah penyambung lidah rakyat, bahwa mereka itu bisa menolong kita. Saya nggak berani ngomong kayak gitu, tapi saya akan sampaikan kepada orang itu agar orang itu berbicara di ruang publik dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami, kehendak kami, keresahan kami dan sebagainya. Ya banyak di antara Baraya yang memang memberikan seperti itu apresiasi dan sebagainya, tapi hal yang tidak diketahui oleh Baraya semua adalah bahwa orang-orang yang dianggap penyambung lidah rakyat itu mendapatkan ancaman yang sangat-sangat mengerikan, yang menjatuhkan mental Baraya. Kemudian saya ceritakan lagi, ada orang yang diancam malam-malam, tiap malam ditelepon, ancaman pembunuhan, gini-gini, kayak gitulah. Nomor teleponnya diblokir, tapi dia ganti nomor lagi, diancam lagi setiap malam. Ya, itu intensitasnya cukup bikin stres Baraya. Kemudian ada lagi orang yang YouTuber gitu ya, yang misalkan didatangi rumahnya, dipersekusi, disuruh untuk klarifikasi dan sebagainya. Ya kayak gitu ada hal yang lumrah. Ya kalau misalkan disuruh klarifikasi biasa ya mungkin biasa-biasa aja. Tetapi dibalik itu, dibalik yang tidak disampaikan di kamera, itu kan ada sesuatu yang lebih bikin mental drop gitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang citranya dihancurkan, diserang sama buzzer, kredibilitasnya dibongkar-bongkar, kemudian dijelek-jelek ke ruang publik, dikasih fitnah, dikasih framing, kemudian digibahin segala rupa. Bahkan hal-hal yang urusan pribadinya juga langsung dikeluarkan di media. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang difitnah, kemudian masuk penjara. Ada yang kemudian di-framing, kemudian harta kekayaannya diambil. Ada juga yang dia punya usaha, usahanya dihabisin. Itu ada Baraya yang seperti itu. Saya tidak harus sebut namanya, tapi orang-orang yang saya sebut barusan diantaranya itu Baraya kenal. Karena mereka itu adalah orang-orang yang cukup terkemuka. Dan jadi makanya saya tuh suka miris gitu kalau ada beberapa di antara netizen yang mengatakan, orang itu mau bikin kontroversi cuma untuk cari viewers, cari AdSense. Ya Baraya, kalau kelompok-kelompok aktivis itu memang hanya bekerja bikin konten untuk cari AdSense saja, mereka tentu saja akan bikin video yang viewersnya banyak, jangkauannya banyak, tetapi tidak beresiko, ya bisa aja. Tapi kan mereka tidak melakukan itu karena yang mereka lakukan itu adalah menyampaikan keresahan publik karena mereka sendiri resah atas apa yang terjadi. Jadi, dan akhirnya apa? Ketika publik-publik ngirim, Pak ini ada kasus gini tolong dipublikasikan karena kami nggak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki power. Saya melihat di media sosial cuman Bapak yang berani ngomong dan melawan kelompok yang sangat besar itu. Saya melihat Bapak itu memiliki kekuatan karena masa pendukungnya banyak. Dan ini tolong sampaikan, banyak yang nitip kayak gitu tapi mereka semua tuh tidak sadar bahwa orang-orang yang mereka mintai tolong, yang katanya penyambung lidah rakyat itu tingkat stresnya tuh luar biasa Baraya karena mendapatkan teror yang sangat intensif.
Tapi mereka, kelompok-kelompok aktivis yang jadi influencer itu, mereka tidak bilang ke ruang publik. Karena apa? Karena ketika mereka bilang dan ada sorot mata yang relatif cukup menunjukkan rasa takut, itu para si mafia-mafia yang ada di belakangnya itu langsung ngejar dan memberikan intensitas teror yang lebih kuat lagi gitu. Wah, ketakutan nih, ayo kita serang lagi dan sebagainya. Jadi soal anaknya, soal istrinya ditandain, soal ada foto-foto yang dipublikasikan padahal itu sebenarnya palsu yang kemudian memicu sebuah skandal besar dan kemudian orang-orang yang dimaksud itu dijatuhkan. Kan Baraya kenal ada influencer yang dulunya hebat tapi tiba-tiba tuh langsung dihujat habis-habisan kemudian hilang gitu. Dan sebagainya. Ya mungkin sebagian di antara mereka memang benar-benar melakukan kesalahan, tapi ada di antara mereka tuh yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi karena mereka berbenturan, berbentokan dengan kekuatan-kekuatan mafia, mereka bisa digulingkan. Ya seperti itu. Jadi kalau Baraya kenal sama seorang aktivis, kemudian Baraya senang, wah orang itu hebat, penyambung lidah rakyat, bla 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 bla. Kemudian Baraya nitip, tolong sampaikan ini gini. Ya mungkin Baraya tidak sadar bahwa orang yang Baraya sebut itu keluarganya sedang diancam dan jidatnya itu lagi ditempelin pistol. Baraya anggap itu berlebihan ya. Iya, saya berharap Baraya menganggap itu berlebihan. Saya berkata di awal bahwa Baraya harus cross-check gitu. Bukan hanya langsung percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau Baraya tidak mau meng-cross-check dan kemudian memilih untuk percaya saja kepada apa yang saya katakan apa adanya, bahwa ada mafia yang begitu kuat, begitu powerful untuk mengintimidasi para pejabat dan aktivis, maka saya harus melanjutkannya Baraya bahwa begini, bisa saja para aktivis yang Baraya kenal, Pak Purbaya atau para pejabat-pejabat yang baik hati, sekarang itu sedang dijebak, sedang diintimidasi, sedang dipersekusi, sedang diancam habis-habisan. Mereka berusaha untuk mempertahankan idealisme dan kejujuran mereka, tetapi dengan itu mereka akan sangat berdarah-darah. Mereka akan menderita dengan ancaman yang begitu parahnya. Kenapa mereka harus berdarah-darah? Kenapa mereka harus menderita seperti itu? Karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia penakut, tidak berani untuk melawan kejahatan. Mereka berharap hanya pada pahlawan yang nanti akan muncul. Mereka berharap ada orang lain yang akan membantu mereka dan sebagainya. Nah, orang-orang yang diharapkan itulah para pejabat baik itu, para aktivis itu, itulah yang sekarang berdarah-darah karena dia tidak punya teman. Orang-orang cuma memberikan kepada mereka dukungan, doa, kolom komentar yang positif, dikasih jempol, dikasih tepuk tangan, dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang mendukung itu juga nggak berani melakukan apa-apa, tidak berani berhadapan dengan kejahatan, mereka bungkam. Itulah yang menyebabkan untuk berhadapan dengan mafia sekarang itu, mafianya menjadi terlalu powerful, menjadi terlalu kuat karena tidak ada yang berani melawan mereka. Dan akhirnya ya para aktivis itu merasa sendirian, merasa kesepian, merasa berjuang sendiri, stres, tertekan, dan kadang-kadang merasa dikhianati oleh masyarakat. Maka kalau Baraya ingin berkontribusi terhadap negara ini, kemajuan ekonomi bangsa ini, misalkan kemudian Baraya melihat bahwa Pak Purbaya itu adalah sosok yang harus dilindungi dan didukung, maka jangan jauh-jauh lah. Baraya melihat kejahatan, Baraya melihat korupsi, Baraya melihat sesuatu yang buruk di depan mata, maka ayo sama-sama benahi, ayo sama-sama lawan, agar kita semua memiliki makna dalam kehidupan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.